Yo, halo sebelah lagi sama gue Richard Martin dan salam belum profit teman-teman. Kali ini belum profit ya. Oke guys, jadi untuk pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate informasi dan technical analysis seputaran Bitcoin tentunya. Dan mungkin di beberapa next update video saya akan update analisa untuk ADA, kemudian Solana, XRP, Polkadot ya. Itu yang paling banyak di request sama teman-teman. Ya, sekali lagi thank you banget yang sudah komentar di beberapa video saya sebelumnya untuk request koin yang kalian ingin lihat saya analisa, teman-teman ya. Oke, jadi langsung aja kita lihat untuk Bitcoin dominance dulu ya, atau dominasi Bitcoin memang terakhir kali ini dengan sesuai harapan kita ini rejection di area sini ya, teman-teman ya, di sekitar area 40,6 40,7% untuk Bitcoin dominance ada rejection. Kemudian cuman dia ada pemantulan di kisaran 40,3 ini, mantul sampai 41%, makanya altcoin itu makin ambles, teman-teman ya. Kita bisa lihat untuk altcoin ini makin merah-merah ria ya, minus 17%, 13%, 12%, 14% ya, 10%, 15% gitu teman-teman ya. Jadi itu untuk altcoin ya, di 24 jam terakhirnya minusnya banyak ya, lumayan banget. Kemudian kita analisa Bitcoin ini kemarin ya, ini coret-coretan di video kemarin yang saya update ya, Bitcoin dump ya teman-teman ya. Jadi memang di video kemarin itu saya ada sampaikan ya, kita itu benar-benar sangat berpotensi untuk melihat dia bermain di range kisaran 35.000 sampai di sekitar $37.500 teman-teman. Dan sekarang kejadian gitu, ini by the way time frame daily teman-teman ya. Karena memang kalau saya pribadi yang lihat ya, target penurunan terdekatnya lagi di sini ya, di kisaran range ini. Itu sebelumnya berfungsi menjadi resisten, menjadi support ya, menjadi support gitu teman-teman ya. Ini menjadi resisten. Jadi memang di kisaran area itu, range itu ya, 35.000 sampai 37 ribuan dolar, sekitar itu ada area yang sangat mungkin sekali untuk divisit oleh Bitcoin atau retest teman-teman. Nah, kalau dari area sini jebol ya udah, kita bakalan melihat untuk Bitcoin bakalan testing kembali di kisaran 28.000 sampai kisaran 30.000 dolar ya. Box warna ungu inilah tahun kisaran itu. Ya, itu kita sangat-sangat berpeluang lagi. Ya, kita sangat-sangat berpeluang sekali untuk melihat Bitcoin retest kalau ya range ini itu jebol. Ya, disclaimer kalau range ini jebol, teman-teman. Ini masih ada coret-coretan bekas video kemarin nih. Masih ada coretannya nih, teman-teman ya. Jadi coretan ini akan saya hapus terlebih dahulu ya. Jadi memang kemarin juga saya infokan kalau dia jebol ya pasti dia breakdown, lanjut breakdown ke bawah seperti ini kan, kurang lebih seperti itu. Cuman ya di sini ada juga sebuah ya, istilahnya masih ada satu harapan terakhir lah gitu teman ya. Dia seperti mau breakdown OTW ke 30.000 dolar, cuman ya ini bisa yang namanya fake out malah di area sini ya, sideway, kemudian adanya volume buying yang lumayan, kemudian market reversal dan testing lagi di trendline garis warna kuning ini nih teman-teman ya, nih trendline garis warna kuning ini ya tuh ya, yang sebelumnya kan berfungsi menjadi support dari 2020, kemudian Juli 2021, dan sekarang walaupun sudah terbreakdown itu berpotensi untuk di testing terlebih dahulu ya. Jadi hopefully memang ya adanya harapan seperti itulah, istilahnya harapan terakhir lah teman-teman ya. Dia jadi seperti mau drop lebih dalam ya, atau bisa kita bilang fake out, karena ya jadi dia seakan-akan mau drop lebih dalam ke area 30.000, malah di area sini ya di kisaran 35 sampai 37 ribuan dolar. Di sini ada sideway, kemudian ada pantulan yang lumayan, testing di kisaran 40.000 sampai 41 ribuan dolar kembali teman-teman. Kemudian kalau dia mampu breakout dari situ ya, jadi kita bisa melihat atau potensi untuk Bitcoin bisa up lebih tinggi ke beberapa target resistennya seperti 44.000 dolar, 46.000 dolar dan lain sebagainya ya teman-teman ya. Jadi memang ini istilahnya harapan terakhir kalau kita mau melihat Bitcoin itu istilahnya ya soon ya teman-teman ya, atau jangka pendek dan jangka menengahnya dia bisa reversal kembali ya. Ya istilahnya kita berharap dia fake out lah ya, seperti ini ya. Kita berharap dia breakout tapi malah yang kita dapetin ini false break teman-teman ya, terus dia terbreakdown. Nah ini kebalikannya ya, kita melihat nih kayaknya dia mau out ke bawah ya, makin deep, malah di sini adanya reversal gitu teman-teman ya. Jadi memang ini adalah area penting lah ya teman-teman. Jadi istilahnya penentuan nih, coba kalian komen teman-teman ya, lebih tim 30.000 dolar ya, dia akan ke 30.000 dolar, atau di sini malah terjadi fake out ya terhadap garis trend warna kuning ini, kemudian dia testing lagi ke kisaran 40.000 sampai 41.000 dolar. Coba kalian tulis di kolom komentar, saya pengen tahu ya teman-teman. Jadi ini buat have fun aja ya teman-teman ya. Jadi kalian itu lebih tim mana? Tim 30.000 dolar Bitcoin atau
tim 40.000 dolar Bitcoin gitu. Jadi ini istilahnya udah di tengah-tengah nih. Ya, either dia bakalan testing dulu mantul teman-teman ya, atau dia malah drop signifikan melanjutkan penurunannya. Ya, jadi ini kita istilahnya di tengah-tengah nih teman-teman ya, untuk kondisi si Bitcoin saat ini kalau menurut saya pribadi. Ya, jadi kalian bisa tulis di kolom komentar kalian tim mana nih, 40.000 atau 30.000 dolar Bitcoinnya nih ya, untuk jangka pendek sampai menengahnya lah teman-teman ya. Nah, kemudian ya, untuk si Bitcoin kalau misalkan kita lihat lagi teman-teman ya, untuk yang namanya time frame lebih kecilnya ya teman-teman. Jadi memang saya pengen kasih lihat juga ke teman-teman ya untuk pergerakan marketnya. Sebelumnya Bitcoin ini drop. Ya, drop. Kemudian di sini ada pelemahan seller ya, momentum seller mulai melemah. Kemudian drop lagi ya. Di sini terus kita lihat lagi nih ya, pelemahan momentum dari si seller. Kemudian dia drop lagi. Kita lihat lagi pelemahan dari si seller lagi. Nah, jadi kayak anak tangga kita bisa lihat nih ya. Kayak anak tangga turun ya, kita bisa bilang itu downtrend juga teman-teman ya. Kemudian ya, sekarang ini ya, kita posisinya juga melihat hal yang sama ya. Seller masuk lagi ya, momentumnya keras teman-teman ya. Dan potensially dia akan sideways terlebih dahulu, atau yang kita bisa bilang pelemahan momentum dari si seller. Sama seperti sebelum-sebelumnya. Yang pertama kali, lalu ini yang kedua kali, ini yang ketiga kali, dan ini yang keempat kalinya ya. Jadi ini berproses keempat kali ya, atau siklus keempatnya. Ini ke satu, kedua, ketiga, dan ini keempat teman-teman ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4-nya itu dari dia ATH terus mulai drop perlahan gitu teman-teman ya. Kita bisa lihat ya, dropnya perlahan nih ya, seperti anak tangga ya. Jadi dari sini yang kita bisa lihat ya, kalau setiap kali dia drop itu pasti akan adanya pelemahan momentum dari si seller dulu ya. Kemudian sideways dulu, baru drop lagi, sideways dulu, drop lagi, sideways dulu, drop lagi. Nah, sekarang ini kita akan melihat fase sideways terlebih dahulu kalau menurut saya. Dan kalau misalkan kita lihat lagi dari price action sebelum-sebelumnya, kita akan melihat dia akan sideways terlebih dahulu ya, di kisaran 35.000 sampai sekitar 37 ribuan sekian dolar untuk si Bitcoin teman-teman ya. Nah, baru nanti dia akan menentukan arahnya nih ya, setelah dia sideways beberapa saat ya, apakah decisionnya ataupun keputusannya dia akan drop lebih dalam ke area sekitaran 28 sampai 30 ribu dolar, atau malah di sini dia akan going up testing lagi di kisaran 40.000 sampai 41.000 dolar. Jadi istilahnya ini memang sudah di tengah-tengahnya lah, seperti yang pembahasan sebelumnya saya sudah infokan ke teman-teman ya. Jadi untuk jangka pendeknya kita akan lihat si Bitcoin ini akan sideways terlebih dahulu di area-area ini. Kalau menurut saya gitu teman-teman. Jadi dia akan sideways seperti ini. Dia akan sideways seperti ini gitu ya, berproses gitu teman-teman ya. Nih berproses seperti ini gitu ya. Jadi kalau misalkan yang nanyain konfirmasi yang kita perlukan kalau memang benar-benar Bitcoin itu lanjut up ya, itu adalah tanda-tanda reversal ya. Yang pertama ya, going up dulu, testing di kisaran 40.000 sampai 41.000 ya. Dia testing dulu, itu salah satu pertanda yang bagus. Kemudian dia mampu breakout dan dia atau sideways dulu ya di range ini nih. Nah, sideways dulu di kisaran 41.000 sampai sekitar 43 ribuan dolar, dia sideways dulu. Ya, sideways dulu di sini kita bisa lihat ya, teman. Dia tidak nge-create yang namanya lower low dari low sebelumnya. Dia malah membentuk yang namanya ini low, higher low, high, higher high. Nah, ini kita bisa lihat salah satu pertanda yang cukup baik kalau misalkan si Bitcoin ini ada istilahnya nih, ada kasih sinyal nih. Ya, sebuah tanda perpindahan dari trend ya, dari downtrend menjadi ada indikasi untuk dia uptrend, teman-teman. Ya, jadi ini adalah salah satu indikasi dan konfirmasi sekaligus teman-teman ya, untuk si Bitcoin menandakan dari tekanan dari seller yang membuat market ini downtrend teman-teman secara perlahan ya, sudah mulai berbalik arah. Dan next target lagi dia harus mampu ya ngebreak dari kisaran 43.300-an sampai 44 ribuan dolar. Dia harus mampu ngebreak dulu di situ teman-teman, area itu. Karena memang kalau misalkan kita sekilas lihat aja teman-teman ya, dari pergerakan candle si Bitcoin ini, dia ini ada tekanan keras si seller ini ya, tuh dari candlenya itu di sekitaran 43.300 sampai 44.000 dolar nih. Jadi memang di range itu adalah tekanan dari si seller yang cukup strong
ya di area itu. Kalau area itu nggak direspek, berarti anggapannya si seller itu udah nggak ngerespek nih area ini. Oke, gue nggak mau jual lagi di area itu, udah kemurahan ya, mungkin dia akan targetin di beberapa target next resistance untuk dia bisa sell off kembali ataupun bisa ngebuang barang lagi gitu teman-teman. Setelah mereka udah buang barang, kemudian serok bawah atau melakukan beberapa akumulasi teman-teman ya. Jadi memang area-area ini harus diperhatikan sekali. Ketika dia mampu ngebreak, wah ini udah pertanda yang cukup bagus, berarti si seller ini udah nggak ngerespek lagi di kisaran itu untuk dia bisa sell off barang atau ngebuang barang. Tapi yang harus kita perhatikan, ada beberapa target resistance yang mungkin sekali menjadi new target area jual mereka gitu teman-teman ya. Yang penting jangka pendeknya ya teman-teman, kita harus melihat kalau memang dia udah mampu testing, kemudian breakout sideways, kemudian dia mampu breakout juga teman-teman ya dari area 43.300 sampai 44.000-an dolar. Itu adalah salah satu benar-benar pertanda untuk si Bitcoin bisa going up kembali. Ya tentunya nanti kita harus mewaspadai juga untuk beberapa area target resistance teman-teman ya, next target resistance si Bitcoin ya. Kalau sewaktu-waktu tekanan dari si seller ini ataupun pressure dari si seller yang cukup besar itu masuk lagi signifikan, membuat market drop teman-teman. Nah terus bagaimana dong bro ya kan? Nah selalu saran saya, ketika memang kalian sudah melakukan averaging down, nggak ada salahnya ya kalian itu bisa mencicil jual di beberapa target resistance ya teman-teman ya. Jadi balik lagi, kalian bisa melakukan akumulasi beli, berarti cicil beli, dan ketika kalian jual juga melakukan cicil jual teman-teman ya. Jadi itu untuk yang nge-trade. Tapi buat yang memang untuk yang namanya investor jangka panjang, pastinya nggak ada gitu masalah. Yang setiap ngeliat turun pasti dia cicil beli. Mungkin alokasi 3%, 5%, 8%, 10% dan lain sebagainya dari total alokasi dana yang dia punya gitu teman-teman. Jadi setiap dia turun, oh dia cicil beli di koin ini. Oh turun lagi, dia cicil beli. Tentunya juga perhatikan support kuat Bitcoin dan lain sebagainya. Jadi memang yang melakukan averaging down juga nggak asal-asalan. Oh dia turun dikit beli nggak kayak gitu juga ya. Tentunya perhatikan juga support kuat ya, istilahnya key support ya untuk altcoin ya, dan juga untuk Bitcoinnya seperti apa ya. Pasti diperhatikan dua hal itu gitu ya. Jadi nggak bisa kita, kalau misalkan saran saya ya, kita misalkan ngeliat nih ya, contohnya seperti ini aja lah ya. Kita ngeliat dia drop seperti ini. Tentunya di dalam penurunan ini pasti ada beberapa support and resistance lagi di dalamnya kan, yang minor gitu ya. Tentunya yang minor itu juga belum tentu bisa menjadikan sebuah tolak ukur ataupun bahan pertimbangan kita untuk benar-benar cicil beli, kecuali ya beberapa support penting. Makanya saya lebih menyarankan buat kalian tuh kalau misalkan mau averaging down, perhatikan support pentingnya atau support kuatnya lah gitu teman-teman, bukan support yang lemah teman-teman ya. Nah support kuat itu contohnya seperti apa? Paling mudah nih teman-teman ya, kalau misalkan kita lihat seperti ini ya, paling mudah kita bisa lihat ini ya di kisaran 28 sampai 30.000 dolar ya. Kemudian apalagi? Kemudian di kemarin itu di kisaran 39.000 sampai 40.000 dolar, karena sebelumnya menjadi support and resistance juga nih teman-teman. Jadi memang dua key ini menjadi support yang kuat. Nah ya teman-teman, jadi yang aku udah akumulasi di kisaran 39.000 sampai 40.000 dolar sudah nyangkut pasti. Tapi setidaknya teman-teman ya, itu baru mengalokasikan beberapa dana. Karena kenapa? Karena dia nggak semerta-merta asal ngelihat support kecil, oh ini beli enggak. Cuman memang dia malah lebih ngelihat ke beberapa support yang ya istilahnya support kuatnya lah gitu. Jadi memang untuk jangka panjangnya atau time frame lebih besarnya ya, dia baru akumulasi di beberapa area yang benar-benar kita bisa bilang support kuat. Jadi itu sih pandangan saya. Yang nanyain kalau untuk long term, untuk cicil belinya bagaimana ya bro gitu ya, itu saran saya ya, lebih diperhatikan support kuat gitu dibandingkan support yang kecil-kecil. Biasanya kalau misalkan support lemah itu untuk ya nge-trade atau scalping ya, jangka bener-bener short term gitu. Kalau misalkan long term kalian mau akumulasi ya udah, kalian harus lihat dulu untuk support kuatnya atau strong supportnya. Itu sih saran saya teman-teman ya, buat yang mau main long term. Sekilas info aja dari saya. Tetap semangat dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.